Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah raya kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku, akan berkaitan walaupun mungkin belum menyentuh semuanya, tetapi mulai minggu ini karena kita akan menjelang masuk dalam peristiwa Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan, yaitu hari Paskah. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul menjadi hamba kebenaran. Kita sudah belajar banyak tentang di suratan Efesus, dan hari ini saudara-saudaraku, saya membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul menjadi hamba kebenaran. Saudara, mari kita membuka Lukas 22 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian nanti saya akan baca juga ayat 2 Timotius 3 di bagian ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi, Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, kita membuka Lukas 22 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian nanti juga akan kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sebenarnya sampai di situ saja saudara-saudaraku ya. Oke, nah saudara-saudaraku ya, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Peristiwa itu terjadi pada waktu Paskah, saudara-saudaraku. Ya, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya, sebenarnya ada kesibukan-kesibukan di sana mempersiapkan ya Paskah itu. Dan kalau saudara membaca Paskah, kita bisa membaca juga dari kitab Keluaran, sejak peristiwa Musa memimpin umat Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, saudara, ironis di sini kalau kita membaca, ya, hari raya roti yang tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Justru hari raya besar ini, saudara-saudaraku, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat justru mencari jalan, ya, mencari ide, ya, mencari cara untuk bagaimana supaya mereka dapat membunuh Yesus. Ya, saudara pikirkanlah dengan murni, coba kita berpikir ya. Hari raya, ya, hari di mana orang mungkin bersuka cita, ya, lebih banyak untuk beribadah. Yang dipikirkan adalah bagaimana melenyapkan nyawa orang lain. Yang membuat saya terkejut, saudara-saudaraku ya, justru ide ini, pemikiran ini muncul di orang-orang yang notabene sebenarnya adalah pemuka agama, imam kepala dan ahli Taurat. Ya, jadi saudara, kita lihat ide untuk membunuh Yesus ini, ya, ide yang
yang busuk, yang justru datang waktu suasana mau merayakan hari raya roti tidak beragi. Nah, saudara-saudaraku, cerita ini cerita yang selalu kita baca setiap tahun, ya. Kebetulan di bulan ini kita sebentar lagi minggu depan akan mulai masuk dalam minggu di mana kita akan merayakan hari Jumat Agung, ya saudara-saudaraku. Nah, tentu banyak sekali ya firman Tuhan, cerita bagaimana peristiwa ini dituliskan dalam setiap Injil. Nah, saudara-saudaraku, peranan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini, saudara-saudaraku, dimainkan dengan sangat begitu rupa oleh orang-orang yang kayak saya mau katakan bermuka dua atau munafik. Dan cara mereka adalah dengan masuk ke dalam lingkungan di mana Yesus berada dengan 12 muridnya. Sehingga tokoh yang terkena jebakan adalah Yudas, saudara-saudaraku. Nah, cerita tentang pengkhianatan Yudas Iskariot ini, saudaraku, adalah cerita yang terjadi menjelang penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus. Ya, sepak terjang pelayanan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, ternyata membuat kecemburuan, membuat gusar, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Tuhan yang akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yesus secara diam-diam. Kenapa saya katakan secara diam-diam? Sebetulnya saya mengutip apa yang dikatakan itu dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata secara diam-diam. Sebab di sana tadi dikatakan sebab mereka takut kepada orang banyak. Secara diam-diam, saudara-saudaraku. Nah, saudara pikirkanlah baik-baik, ya. Bangsa umat pilihan Tuhan, imam, berencana untuk membunuh Yesus. Ini kan luar biasa, saudara. Luar biasa bejat dan jahatnya mereka. Sehingga ada satu kalimat yang boleh saya mungkin dahului untuk kita baca. Nanti juga kita mungkin akan lihat lagi dalam Lukas 22 ini, saudara-saudaraku. Di ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Memang itu sudah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ini memang sindiran tajam untuk untuk Yudas Iskariot. Saudara, perbuatan mereka itu perbuatan yang sangat jahat. Dan mereka ingin melakukan itu dengan diam-diam, artinya tidak ketahuan orang banyak. Alkitab menulis rencana kejahatan ini jelas diketahui oleh iblis. Ya, pasti diketahui oleh iblis. Bapa segala pendusta, bapa segala yang jahat. Dan akhirnya, saudaraku, memang iblis memakai orang dalam. Orang dalam di sini yaitu Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus yang juga sebagai bendahara dalam hal ini, saudaraku. Yang akhirnya, saudara, kita tahu Yudas ini dijanjikan sejumlah uang atas perbuatan pengkhianatannya. Saudara, tadi saya sudah sampaikan, hari ini kita mau merenungkan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menjadi hamba kebenaran. Ya, Yudas adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dari 12, Yesus punya 12 murid, ya. Salah satunya Yudas. Saudara, jangan kita berpikir kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan gereja, kita sibuk di dalam pelayanan, bukan berarti kita sudah bebas dari yang namanya hal-hal yang bisa datang yang jahat dalam hidup kita. Nah, saudara, hidup untuk menjadi hamba kebenaran bukanlah hidup yang mudah, saudaraku. Hidup untuk menjadi hamba kebenaran bukanlah hidup yang mudah. Semakin saudara setia,
semakin saudara rajin di dalam Tuhan, semakin saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tarikan kuasa kegelapan akan semakin kuat, kencang sekali untuk menarik kita jatuh di dalam dosa. Saudara, pilihan hidup ini, pilihan hidup kita untuk jadi hamba kebenaran itu harus melekat kuat, ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan hari ini, pagi ini, ya, saya ingin bagikan 3 hal kepada kita semua untuk menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita diingatkan untuk jadi hamba kebenaran yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya. Saudara, yang pertama, saya pernah khotbah dan sampaikan, karena saya juga masih ada catatan khotbah, tetapi bukan secara spesifik tentang Yudasnya sebenarnya, tetapi saya ingin bicara secara umum, menyeluruh, ya saudara-saudaraku, ya, tidak hanya terpusat atau hanya kepada Yudas, tapi tentu ada irisannya di sini, ya, tentu, ya. Jadi saudara, untuk menjadi hamba kebenaran yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka yang pertama, melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan motif yang tulus dan murni. Bisa katakan amin? Melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan motif yang tulus dan murni. Tidak mencari keuntungan, tidak mencari nama dan popularitas, apalagi untuk menjatuhkan orang lain. Penting bagi saya diingatkan kebenaran ini, dan ini juga hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu untuk menerima ini sebagai kebenaran. Saudara, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan harus dengan motif yang tulus dan murni adanya. Gereja kita tahun ini memberi tema dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Hendaklah kerajinan jangan kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, itu sangat mendalam kalimat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma. Saudara-saudara, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah pelayanan yang kita lakukan pada hari-hari ini, yang waktu-waktu yang lalu, dengan motif yang benar, atau hanya motif itu diselubungi, saudara-saudaraku, untuk kita mencari nama, untuk kita mencari keuntungan, untuk kita mencari popularitas. Saudara, satu perkataan yang diingatkan oleh Tuhan, biarlah engkau yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Amin, Bapak Ibu. Saudara, apapun bentuk pelayanan itu, apapun panggilan itu dalam kehidupan setiap kita, apapun, saudara. Saya bicara secara umum loh ini, saudara. Ya, tadi saya sudah bilang, tidak hanya menyentuh soal Yudasnya, tapi secara komprehensif atau menyeluruh. Dan ini tidak hanya sekedar untuk hamba-hamba Tuhan, notabene pendeta, tapi untuk anak-anak Tuhan. Karena kehidupan yang kita jalani juga ada kehidupan yang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan motif yang tulus dan murni. Jangan cari keuntungan di sana. Amin. Saya terlalu percaya, saudara, kalau kita setia, maka Tuhan akan memberkati kita, ada upah. Tapi bukan karena upah itu kita jadi setia kepada Tuhan. Amin. Kita setia karena memang harusnya kita setia. Titik. Saudara, carilah ayat-ayat firman Tuhan. Banyak ada. Tuhan tidak mungkin menutup mata melihat ketulusan dan kesungguhanmu dalam melayani Dia. Hatimu tetap harus dijaga. Sekalipun peperangan kita ada di sana dan di pikiran kita. Berat memang untuk jadi hamba kebenaran. Yudas gagal di sana, saudara. Dan Bapak Ibu, kita tidak ingin hidup kita seperti Yudas. Maka itu, kalau Tuhan percayakan kepadamu, apapun proyek yang kau lakukan, apapun itu,
lihat itu sebagai bentuk pelayanan, ibadah kepada Tuhan, dan pengabdian kita kepada Tuhan untuk memberkati sesama kita tanpa kita cari keuntungan. Amin. Amin, saudaraku. Dan tidak boleh cari nama dan popularitas. Ya. Ya, godaan kita kan di sana, saudara. Godaan kita. Harta, tahta, dan wanita. Ya. Saudara lebih tahu kelemahan kita, kelemahan masing-masing saudara. Hari ini saya mengingatkan diri saya juga bahwa apapun yang kita kerjakan, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan harus dengan motif yang tulus dan murni, bukan untuk cari keuntungan, mencari nama dan popularitas, sehingga bukan nama Tuhan yang ditinggikan, tapi justru nama manusia yang ditinggikan. Bahaya, saudara-saudara. Yang kedua, saudaraku, melakukan pelayanan hanya untuk semata-mata menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya ulangi, melakukan pelayanan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Karena ada ayat yang berkata, dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Saudara, tadi saya sudah juga singgung, kita setia bukan karena ada upah. Tidak. Walaupun kita tahu pasti ada upah untuk kesetiaan kita. Nah, tadi saya pertama katakan kita dengan motif yang tulus dan murni untuk tidak cari nama, untuk tidak cari popularitas, tidak mencari keuntungan, supaya kita bisa hidup di sana. Tapi bagaimana kita melakukan pelayanan juga yang kedua untuk menyenangkan hati Tuhan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, ini juga berat. Ini juga berat. Karena tanpa kita sadari, banyak kali akhirnya pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita karena hobi kita, bukan karena panggilan kita, karena kesukaan kita, bukan karena kita untuk memenangkan. Iya benar, kalimat yang suka keluar adalah aku ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi apakah tulus kita ingin menyenangkan Tuhan? Kita tidak mau menyenangkan hati manusia, saudara-saudaraku. Enggak. Ini kaitannya tuh dengan salib Tuhan loh. Kalau saya mau teruskan ini, bawa saudara kita, saya membawa saudara untuk kita merenungkan jauh, maka ini bicara tentang salib Tuhan. Pagi tadi saya baca di handphone saya renungan tentang kuasa salib. Kita setiap tahun sedih ya, terima kasih Tuhan karena salib aku selamatkan. Iya benar, betul, amin. Tapi bagaimana hidup kita mengerti makna salib? Tahu gak pesan Allah Bapa bagi kita sebetulnya waktu anaknya yang tunggal disalibkan? Gini loh kehidupan yang harus engkau jalani seperti anakku ini. Haleluya, saudara-saudaraku. Dan ini juga harus menemplak hidup kita. Selama ini pelayanan yang kita lakukan menyenangi hati kita atau menyenangi hati Tuhan? Apakah Tuhan sudah puas dengan pelayanan kita? Kita harus bertanya ini, saudara-saudaraku. Kita mencari kepuasan diri kita atau kepuasan untuk Tuhan? Tentu yang sejatinya adalah mencari kepuasan untuk Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita membaca suratan-suratan Rasul Paulus ya saudara-saudaraku, bagaimana sepak terjang Paulus itu benar-benar murni kalau kita membaca dari isi tulisan setiap kalimat-kalimatnya. Hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini sudah mengambil satu sinyal yang kuat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus bukan untuk kesenangan dia, tapi untuk kesenangan dan kepuasan hati Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Amin. Saudara, saya tahu beratnya pelayanan. Saya tahu pergumulannya dalam pelayanan.
dalam kehidupan. Bahkan secara umum saya mau bilang, beratnya kita memikul salib. Tapi kalau Tuhan izinkan sampai hari ini, hidupmu tetap selalu memikul salib dan harus memikul salib, maka engkau akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Tidak ada mahkota tanpa salib, saudara-saudaraku. Camkan ini baik-baik. Tidak ada mahkota tanpa salib. Berat memang untuk menjadi hamba kebenaran. Berat. Pilihannya hanya dua. Kita mau jadi hamba Tuhan, hamba di dalam kebenaran, atau menjadi hambanya kuasa kegelapan, hamba yang jahat. Mari saudara-saudaraku, kita mau refleksikan hati kita kembali, introspeksi kehidupan kita. Ya, jadi bukan soal besar atau kecil gereja yang kita layani, bukan soal banyak atau sedikit jemaat yang kita layani, tapi bagaimana dedikasi kita, loyalitas kita, integritas kita, dan ketulusan kita, dan kemurnian kita dalam kita melayani Tuhan. Apakah untuk menyenangkan hati Tuhan, atau hanya untuk menyenangkan diri kita, atau hanya untuk menyenangkan pendengar-pendengar. Saya ingat Paulus juga pernah menasihati Timotius, jangan percaya kepada dongeng-dongeng nenek tua dan tahayul-tahayul yang hanya ingin memuaskan telinga. Ironis saudaraku, itulah gambaran dunia hari ini. Orang bisa tersinggung, bisa sakit hati kalau disampaikan khotbah yang benar-benar ada kebenaran. Jadi si pembicara ini harus mengatur baik-baik khotbahnya supaya si pendengar ini tidak pergi dari gerejanya. Nah ini kan berat saudara-saudaraku. Jadi hamba kebenaran itu berat. Penyuara ini berat. Pun demikian yang mendengar firman Tuhan, saudara pun harus siap untuk membuka hatimu. Kalau firman itu menasihatimu, terima itu sebagai didikan atas hidupmu. Artinya Tuhan masih mengasihimu. Saudara, saya tidak mau menjadi hamba yang menina-bobokkan jemaat. Saya tidak mau menjadi gembala yang hanya sekedar yang baik-baik yang saya mau katakan. Tapi saya ingin menyuarakan suara Tuhan, kebenaran Tuhan. Dunia ini sudah menuju kepada kehancuran, saudara. Ya, sekarang pilihan hidup kita harus benar-benar pilih yang kuat. Oke, yang ketiga. Ya, yang ketiga saudara, walaupun ini yang terakhir, tapi kita perlu renungkan. Nah, untuk menjadi hamba kebenaran yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka yang ketiga, ingatlah, jangan kita menjadi orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Jangan memiliki kemunafikan. Saudara, saya melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21, saudara-saudaraku. Ditulis di sana ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, di mana posisi si pengkhianat? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai orang-orang penakut itu dipakai kata cowardly, yang artinya pengkhianat. Jadi orang-orang pengkhianat itu ada orang pengkhianat, ya takut dia. Seperti Yudas, dia lebih takut manusia dibanding takut sama Tuhan. Jadi yang ketiga saudaraku, untuk menjadi hamba kebenaran yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka ingatlah, jangan kita jadi orang yang berkhianat kepada Tuhan. Jangan memiliki kemunafikan. Baca baik-baik kitab Wahyu ini. Baca, renungkan ini. Orang pengkhianat, saudara, masuk ke dalam nyala api yang lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini kematian yang kedua.
dan kekal selama-lamanya, alias masuk ke dalam neraka. Kita tahu bersama, kalau saya mau mengajak kita kembali melihat firman Tuhan, akhir hidup dari orang bernama Yudas Iskariot ini, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu, ini hanya duga-dugaan ya saudaraku ya. Ya, saudara juga boleh punya dugaan. Posisi Yudas ini kan bendahara ya. Ya, 3,5 tahun dia ikut Tuhan Yesus. Ya, orang yang memegang keuangan. Ya, mungkin juga bisa dikatakan kebetulan. Nah, apakah dia sedang tidak punya uang, ataukah dia memang suka memakai uang dari bendahara itu, dari apa? Dari uang kas yang ada? Atau memang dia pada dasarnya orang yang tamakkan uang? Sehingga tadi saya juga kita baca bersama dalam 2 Timotius, ya, di akhir zaman ini akan ada banyak orang menjadi hamba uang, saudara-saudara. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Mamon ini hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi jangan berkhianat. Paulus juga mengingatkan Timotius, akar dari segala kejahatan cinta akan uang, bukan memiliki uang ya saudara. Saya sudah pernah banyak dengar berkali-kali, orang jangan salah menafsir dan jangan salah mengerti dan jangan salah memahami di sini. Semakin saudara punya banyak harta, puji Tuhan, tapi hati kita tidak di sana. Amin. Kalau Tuhan percayakan kepada kita berkat besar, puji Tuhan, artinya kita mau menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Tapi kita tidak boleh cinta uang di sana. Ya, tidak boleh cinta uang di sana. Saya ingin menyampaikan ada satu tulisan pendek yang pernah berbunyi begini, saya pernah baca. Uang itu dia bisa jadi hamba yang jahat. Uang itu bisa jadi hamba yang baik atau tuan yang jahat. Saudara, menjelang Paskah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat punya niat untuk membunuh Yesus. Iblis masuk ke kehidupan Yudas. Keloplah mereka, berkoalisilah mereka untuk sesuatu yang jahat. Satu, ingin melenyapkan Yesus. Satu, karena rakus akan uang. Punya kepentingan yang sama di sini. Bapak Ibu, biarlah hidup kita, kepentingan hidup kita bukan supaya nama kita dipermuliakan, tapi hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ingat saudaraku, jangan punya kemunafikan. Takutlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, kalau kita kembali kepada tulisan dalam Lukas pasal 22 tadi ya saudara-saudaraku. Ya. Kita lihat di sana di ayat ke-6. Ia menyetujuinya. Ya. Yudas ini. Oke, ada deal kan? Ada transaksi di antara mereka. Yudas setuju. Dan mulai dari waktu itu, saudara lihat, sejak waktu transaksi itu terjadi, Yudas cari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yudas ini saudaraku, dia takut hanya kepada manusia, tidak takut kepada Tuhan. Saudara lihat, dia berpikir setelah dia dapat uang, yang penting keinginanku terpenuhi. Konsekuensinya dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi fikirkanlah baik-baik Bapak Ibu, sesuatu yang Tuhan sodorkan dalam hidup kita. Ya. Pikirkan baik-baik kalau ada tawaran-tawaran yang akhirnya bisa menjebak hidup kita. Yang jangan, apalagi untuk membunuh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita kembali baca Lukas 12 ini, Lukas 22 dan ayat 22, gampang saudara. 2222, Lukas 2222. Sebab anak manusia memang akan pergi
seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Saudara, memang konsep keselamatan di dalam Tuhan Yesus seperti begini. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi Alkitab juga dengan keadilannya menulis celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Bapak Ibu, nikmati hidup yang saat ini ada. Bagian kita adalah melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita lakukan itu semua dengan tulus dan murni. Tidak ada motif terselubung di sana. Tidak mencari keuntungan, tidak mencari nama dan popularitas. Kalau saudara suka nonton di YouTube, banyak orang yang notabene sebenarnya secara agama dan keyakinan berbeda dengan kita. Tapi ada juga orang Kristen, mereka bisa menolong orang lain, saudara-saudara. Ya mungkin mereka memang dipercayakan banyak harta. Tapi kita lihat itu dengan kacamata kemanusiaan. Ya, mereka menolong orang-orang, saudara-saudaraku. Bagian kita apa dalam hidup ini? Bagian kita apa? Momentum Paskah, saudara, mengajak kita untuk merenungkan panggilan hidup kita. Mau jadi seperti apa kita? Mau jadi hamba kebenaran atau hamba iblis, alias hamba kejahatan, atau jadi hamba uang? Tuhan tolong kita semua ya, agar kita memilih yang benar, memilih yang sesuai dengan hati Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita, berniat untuk menjerumuskan kita dan menjebak kita. Tidak. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai dan sejahtera, yang membawa kepada kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi ingat, gunakan akal pikiran kita. Gunakan pikiran kita. Kita dikaruniakan Tuhan otak dan kecerdasan. Ya. Alkitab Amsal katakan, ya, hanya orang bodoh dia tersiksa dengan kebodohannya. Tapi akal budi adalah sumber kecerdasan, sumber kehidupan. Gunakan akal kita. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Minta Tuhan karuniakan hikmat kepada kita. Saudara, saya percaya kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, kalau Tuhan memberkati hidupmu, tetap engkau lurus di hadapan Tuhan. Tetap engkau memandang kepada Tuhan, melihat saudara-saudaramu, melihat sesama manusia. Tetap rendah hati, tetap menjadi orang yang mau setia kepada Tuhan, tidak menjadi orang yang sombong. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini menolong hidup saya dan saudara, mengingatkan hidup kita semua untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi ada 3 bab ini saya bagikan: melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan motif yang tulus dan murni. 2, melakukan pelayanan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan yang ketiga, jangan kita jadi orang yang berkhianat kepada Tuhan atau memiliki kemunafikan. Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
tiada